Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Ade Putri Atahau, NIM 14118044. Saya mahasiswi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi semester 6. Dalam kegiatan KKN PPM tematik tahun 2021, kegiatan utama saya adalah membuat pupuk organik cair dari lidah buaya. Dan kegiatan tambahan saya yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 adalah membuat hand sanitizer dan membagikan masker gratis kepada warga sekitar. KKN tematik ini saya lakukan di lokasi Jalan Eskalerik, Kelapa Lima, Kota Kupang. Ikuti dan saksikan terus video saya. Lidah buaya ini memiliki kandungan atau khasiat yang sangat luar biasa, baik dalam dunia kesehatan maupun dalam dunia kosmetik. Tetapi, ada fungsi lain dari tanaman lidah buaya ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu dalam dunia pertanian. Kenapa? Karena dalam lidah buaya ini terkandung unsur makro dan unsur mikro di dalam tanaman lidah buaya. Unsur makro seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur mikro seperti mangan atau besi, forum, dan masih banyak lagi. Kalau kalium berfungsi untuk memproduksi protein dan karbohidrat, serta berperan penting dalam untuk memperkuat tubuh tanaman agar bunga, buah, daun, dan biji tidak mudah rontok. Kalau kalsium berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bulu-bulu akar. Dan magnesium berfungsi untuk memproduksi zat hijau daun yang sempurna bagi tanaman. Oke, jadi saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang saya gunakan dalam proses pembuatan pupuk cair ini. Yang pertama bahannya yaitu dari lidah buaya, sedangkan alatnya yaitu pisau untuk memotong lidah buaya, ada ember untuk mengisi lidah buaya yang sudah dipotong-potong, dan ada air untuk merendam lidah buaya. Sekarang saya akan mengolah lidah buaya ini yang saya sudah ambil dari tetangga saya dan akan saya olah. Sekarang saya akan mengolah lidah buaya ini menjadi pupuk cair organik. Langkah pertama yaitu memotong lidah buaya berukuran kecil-kecil. Sebenarnya selain bisa menggunakan pisau dalam memotong, bisa juga menggunakan blender. Tapi saya memilih untuk menggunakan pisau saja. Usahakan dalam memotong harus berukuran kecil-kecil supaya dalam proses perendaman dan proses fermentasinya bisa berjalan dengan baik. Inilah hasil dari lidah buaya yang sudah dipotong berukuran kecil. Sekarang saya akan memasukkan air untuk direndam. Usahakan air lebih banyak dalam proses perendaman. Setelah itu tutup sampai rapat agar proses fermentasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, lidah buaya yang sudah dimasukkan ke dalam ember disimpan selama 5 atau 6 hari. Setelah itu baru diproses lagi menjadi pupuk cair organik. Jadi ini adalah hasil rendaman selama 7 hari. Nah, warnanya sudah berubah dari yang hijau menjadi warna kecoklatan. Langkah selanjutnya adalah saya akan menyaring dan memindahkan di tempat yang baru.
sebelum itu saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama, bahannya yaitu ada daun sirih. Saya menggunakan 20 lembar. Kenapa saya menggunakan daun sirih? Karena daun sirih ini mengandung antiseptik yang mampu membunuh kuman. Yang berikut ada lidah buaya. Lidah buaya ini berfungsi untuk melembutkan kulit. Nah, di sini saya menggunakan 6 batang. Yang berikut ada air. Air saya gunakan 400 ml. Air ini berfungsi untuk merebus daun sirih. Nah, di sini juga saya menggunakan jeruk sebagai bahan tambahan yang berfungsi untuk mengharumkan hand sanitizer sebanyak 4 buah. Kemudian alat yang saya gunakan yang pertama ada blender. Blender ini berfungsi untuk menghaluskan lidah buaya. Yang berikut ada pisau. Pisau ini berfungsi untuk memotong bahan-bahan yang saya gunakan. Ada sendok. Sendok berfungsi untuk mencampurkan bahan. Dan di sini juga ada kompor dan panci. Kompor dan panci ini berfungsi untuk merebus daun sirih nantinya. Yang berikut ada saringan. Saringan ini berfungsi untuk menyaring bahan-bahan yang sudah saya olah. Dan yang terakhir ada botol. Saya siapkan 5 botol. Botol ini berfungsi untuk mengisi hand sanitizer yang sudah jadi. Setelah bahan-bahan ini sudah tersedia, sekarang kita akan membuat hand sanitizer. Langkah pertama, saya akan memotong kecil-kecil daun sirih ini. Bisa juga menggunakan gunting. We just here to be free. It don't feel like this often. Setelah potong, kita merebus air sirih ini selama 15 menit. Fuck it, we gon' do it cause we want to. Days pass. Tuangkan air sebanyak 400 ml. Tunggu sampai airnya panas, setelah itu baru masukkan daun sirih. We in the club like Fetty. Sambil tunggu daun sirihnya direbus, sekarang kita memotong lidah buaya. Right, we ain't looking at the past. Yeah, we're just all in the moment cause it's 100 degrees. Why you feeling down? What's the problem? We just here to be free. It don't feel like this often. Bumping to the radio with that so cold as the moonlight glows. No, we don't give a fuck. We ain't gotta change a thing no more. Hey. Nah, ini sudah sampai 15 menit. Kita matikan kompornya dan tunggu air rebusan ini sampai dingin. Me some Peter light, we gon' take it slow. Hit it while she on the phone. Said she wants some more, keep it on the low low. Hey, keep my feet up on the dash. Ini adalah lidah buaya yang sudah di blender. Sekarang saya akan menyaring. Cause it's 100 degrees. Why you feeling down? What's the problem? We just here to be free. It don't feel like this often. Bumping to the radio with that so cold. Daun sirih yang sudah dingin ini kita saring juga. Dari penyaringan lidah buaya, daun sirih. Nah, sekarang kita akan mencampurkan daun sirih ini dengan lidah buaya.
Supaya hasilnya nanti lebih maksimal, kita tambahkan dengan jeruk nipis. Jeruk nipis ini untuk mengharumkan hand sanitizer nanti. Ini jeruk nipis yang sudah disaring. Kita aduk sampai merata. Hand sanitizer-nya sudah jadi, sekarang kita masukkan ke dalam botol. Inilah hasil dari pembuatan hand sanitizer yang sudah jadi. Saya mendapatkan beberapa botol dan siap dibagikan. Setelah menyaksikan kegiatan KKN PPM yang telah saya lakukan, saya berharap walaupun saya melakukan KKN ini secara online, namun tetap berkesan dan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Tentu dalam melakukan KKN ini, banyak pihak yang tidak menginginkan oleh karena pandemi yang belum juga usai. Namun, kita tidak bisa memaksa keadaan. Menerima kenyataan dan bekerja sesuai kenyataan mungkin menjadi solusi terbaik saat ini. Seseorang pernah berkata bahwa jangan pernah menyebut dirimu Indonesia jika Anda sendiri tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap menaati protokol kesehatan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, membimbing, dan mengarahkan saya selama saya melakukan KKN ini. Baik itu kepada DPL, kepada keluarga, maupun kepada teman-teman sekalian.